Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismawati dari kelas 3 EB1, mahasiswa akuntansi Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Aspek Kognitif dan Afektif dalam Pembuatan Keputusan Menggunakan Balance Scorecard. Pertama yang akan saya bahas adalah pokok permasalahan. Pokok permasalahan dari artikel tersebut adalah bagaimana pengaruh kognitif dan afektif dalam aspek pembuatan keputusan menggunakan balance scorecard yang efektif. Aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan kognitif dan karakteristik pembuat keputusan dalam memanfaatkan semua jenis tindakan balance scorecard, termasuk tindakan umum dan unik. Sedangkan untuk aspek afektif berhubungan dengan emosi negatif yang sering muncul dalam hubungan interpersonal. Selanjutnya ada teori pendukung dalam penelitian ini. Yang pertama adalah hasil penelitian swasembada tahun 2005 yang menyimpulkan bahwa konsep balance scorecard atau BSC diadopsi oleh banyak perusahaan Indonesia dan dikenal sebagai konsep manajemen strategis kedua yang paling populer. Yang kedua ada dari Kreitner dan Kiniki tahun 2000 yang mengatakan bahwa kognisi adalah setiap pengetahuan, pendapat, atau kepercayaan tentang lingkungan, tentang orang, atau tentang perilaku seseorang. Selanjutnya ada dari Kaplan dan Norton tahun 1996 yang berpendapat bahwa kekuatan penting dari BSC adalah bahwa setiap unit bisnis dalam organisasi akan memiliki scorecard sendiri yang khusus disesuaikan dengan unit. Setiap kartu skor mungkin akan berisi tindakan generik, keuangan dan non-keuangan tertentu. Di samping tindakan langkah-langkah unik yang tidak setiap unit mengadopsi itu karena mewakili strategi unit dari unit bisnis, variasi dalam setiap unit bisnis scorecard bisa membuat BSC sebagai sistem pengukuran yang relatif kompleks dan mahal. Kesulitan dapat berkembang ketika manajer unggul mengevaluasi bawahan mereka. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 168 mahasiswa pasca sarjana akuntansi dan manajemen Universitas Gadjah Mada. Untuk desain eksperimental, eksperimen ini menggunakan desain lengkap subjek campuran 2x2x2x2. Dan untuk alat pengukuran dan analisis variabel adalah skor evaluasi kinerja dan alokasi bonus dalam rupiah adalah diukur dan digunakan untuk mengetahui apakah pembuat keputusan menggunakan BSC tindakan umum dan atau tindakan unik dan atau reaksi afektif dalam penilaian mereka. Selanjutnya adalah hasil penelitian dalam artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah umum dan unik memang memiliki pengaruh signifikan secara statistik pada penilaian evaluasi kinerja dan alokasi bonus. Dan pembuat keputusan lebih menekankan pada tindakan umum daripada tindakan unik. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan sampel dengan pengetahuan BSC akan dapat memanfaatkan kedua jenis tindakan BSC, meskipun tidak ada dukungan yang signifikan secara statistik untuk efek pengaruh. Penelitian ini memberikan bukti penting bagi pengguna balance scorecard untuk mempertimbangkan aspek kognitif dan afektif pembuat jika mereka ingin mengejar balance scorecard yang efektif. Selanjutnya adalah kesimpulan. Penelitian eksperimental balance scorecard ini diadopsi dari Lippe dan Salterio tahun 2000 dan Kida et al. Tahun 2001 menunjukkan beberapa hasil yang signifikan secara statistik tentang pengaruh aspek kognitif. Pertama, ada efek ukuran umum BSC dalam membuat penilaian evaluasi kinerja. Hasil ini konsisten dengan temuan Lippe dan Salterio tahun 2000 dan juga temuan Dilla dan Steinbart tahun 2005 yang berpendapat bahwa tindakan umum memiliki efek lebih berat dalam pengambilan keputusan manajer. Yang kedua, ada konsistensi dengan hasil Dilla dan Steinbart tahun 2005 yang mengklaim bahwa
Pembuat keputusan yang memahami tentang teori dan struktur BSI seperti sampel penelitian ini akan lebih mudah untuk menggabungkan langkah-langkah umum dan unik ketika membandingkan dan mengevaluasi kinerja masing-masing departemen. Yang ketiga, efek ukuran umum dan unik BSI juga muncul dalam penilaian alokasi bonus. Ini juga konsisten dengan hasil Dilla dan Steinbar tahun 2005, termasuk besarnya relatif faktor umum yang lebih tinggi. Untuk kritik terhadap artikel, menurut saya artikel tersebut sudah sangat baik dan jelas karena penulis telah menjelaskan secara detail mengenai teori dasar pengaruh kognitif dan afektif dalam aspek pembuatan keputusan menggunakan balance scorecard. Hanya saja, tidak ada bukti yang signifikan untuk menunjukkan efek pada penilaian kedua partisipan. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat mengejar validitas eksternal dengan mereplikasi percobaan ini di seluruh pengaturan dan subjek. Penelitian di masa depan juga dapat menyelidiki penyebab tidak adanya reaksi afektif seperti jenis kelamin, pengalaman kerja, gaya kognitif, dan lainnya, atau sejauh mana ini mempengaruhi faktor dengan memasukkan reaksi emosional positif juga. Faktor-faktor lain yang disarankan juga dapat dipertimbangkan seperti diskusi kelompok atau menggunakan proses meminta pertanggungjawaban untuk mengetahui cara mengurangi kecenderungan bias ukuran umum. Terima kasih. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.